Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khawatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan Allah di dalam kajian rutin pembahasan kitab Khut Aqidatak, penjelasan tentang bahwa di dalam mengamalkan ajaran Islam tidak hanya cukup dengan Al-Quran semata, namun harus ditampingi dengan hadis-hadis yang sahih. Sebab Al-Quran tidak menjelaskan permasalahan jenis-jenis ibadah, kaifiatul ibadah, namun Al-Quran menjelaskan persoalan secara global. Jadi Al-Quran tidak membicarakan secara spesifik. Adapun materi sampai pada bab tersebut dan kita menjelaskan syarah hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah berkaitan dengan beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang erat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran terakhir yaitu pelajaran yang kelima, ikhbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ikhtilafi ummatihi wa tafriquha ila firqin katsiratin. Jadi pelajaran yang kelima, Nabi mengabarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ya, tentang perpecahan umat Islam ini. Tentang perpecahan umat Islam. Jadi ini pelajaran yang kelima dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis tentang iftirakul ummah ini, tentang perpecahan umat. Artinya apa? Bahwa umat Islam itu akan terpecah belah. Akan terpecah belah. Dan fakta yang bisa kita saksikan hari ini, Masya Allah,
Nah, sebagaimana yang telah dicontohkan, dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ikhta au sintaini wa sab'ina firqah. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah terpecah belah menjadi 71 atau 72 firqah. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Dan orang-orang Nasrani pun juga demikian. Ya, terpecah belah menjadi 71 atau 70 golongan. Ya, kemudian wataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, itu jadi terpecahnya umat ini merupakan bagian dari sunnatullah. Adapun penyebab yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu banyak sekali sebabnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam salah satu risalah. Dia menyebabkan umat Islam berpecah belah itu apa saja? Yang pertama, i'radul Quran was sunnah. Karena banyaknya umat Islam ini yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pertama. Ini faktor paling besar kenapa umat Islam itu bisa terpecah belah, karena umat Islam telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, apa yang menyebabkan umat terpecah belah ini? Yang kedua, karena ittiba'ul hawa. Karena umat Islam itu mengikuti hawa nafsunya di dalam beragama ini. Ya, tidak menggunakan dalil, meninggalkan dalil, justru menjadikan hawa nafsu untuk menetapkan kebenaran. Jadi yang dipandang baik menurut perasaannya, yang dipandang baik menurut pendapatnya, maka itulah menjadi madhabnya. Itu menjadi jalan beragamanya yang tak pandang baik. Jadi hawa nafsunya yang dijadikan apa? Jalan beragamanya. Ini yang kedua yang menyebabkan kenapa umat Islam terjadi terpecah belah ini. Yang ketiga, yang menjadi sebab utama kenapa umat Islam terpecah belah, ya, ta'assub alal madzahib, fanatisme kepada madhab, fanatisme kepada madhab, fanatisme kepada kelompok, fanatisme kepada organisasinya. Jadi bukan kepada kebenaran. Ini bisa kita lihat hari ini. Makanya kita tidak boleh demikian. Itu diantara sebab-sebab apa? Terjadinya perpecahan umat. Kemudian yang keempat, banyaknya dai-dai yang buruk.
Dai-dai yang tidak bertanggung jawab, du'atun ya ala abwabi jahannam. Banyaknya para dai-dai yang tidak mengajak kepada surga, tidak mengajak kepada tauhid. Justru para dai mengajak kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebab-sebab yang paling besar kenapa umat Islam terjadi apa? Perpecahan. Baik, ini pelajaran yang kelima. Kemudian pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam. Silahul ummah wa salamatuhu biwujudi imam yusawwiswa bi syar'illahi fatuti'uhu ma ata Allah wa hakama bi syar'ihi. Ya, kebaikan umat, baiknya umat, wasalamatu dan keselamatan umat. Jadi umat itu bisa baik, umat ini akan bisa menjadi umat yang selamat, itu dengan terwujudnya, terbentuknya seorang pemimpin, seorang imam yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Ini. Jadi umat ini akan menjadi baik, umat ini akan selamat. Urusan dunianya selamat, urusan agamanya selamat, mentalnya, akhlaknya selamat. Itu apabila telah terwujudnya pemimpin yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Ini. Jadi kalau ada pemimpin yang berpegang teguh dengan syariat Allah, maka itu awal kebaikan umat. Fatuti'uhu, kemudian umat ini mentaati pemimpin tersebut. Umat ini mentaati pemimpin tersebut ma atau Allah, selama pemimpin itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selama pemimpin itu memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan terwujud umat yang baik. Nah, ya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk bisa mewujudkan umat ini baik, untuk mewujudkan umat ini akan selamat, berdiri tegak di atas kebaikan dan kemaslahatan, itu manakala terwujudnya pemimpin-pemimpin yang berpegang teguh dengan syariat Allah. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana supaya kita diberi pemimpin yang taat kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian melihat manhaj itu berbeda. Sebagian teman-teman pergerakan itu yang dibidik itu kepemimpinannya, harus didobrak kepemimpinannya. Nah, jadi intinya itu teko nek pemimpin ini baik maka baik. Nah, persoalannya bagaimana mewujudkan pemimpin yang baik. Ini cara pandangnya berbeda soalnya. Kalau Ahlus Sunnah itu yang dibidik adalah umat. Saya ulangi, kacamata Ahlus Sunnah untuk mewujudkan pemimpin yang baik, yang dibenahi bukan pemimpinnya tapi umatnya. Sementara sebagian teman pergerakan yang dibidik siapa?
pemimpinnya, harus diganti. Kenapa? Ahlussunnah mengedepankan umat. Mari kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan derajat hadisnya dikatakan sahih oleh para ulama, berasal dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Nabi itu berpesan akan terjadi musibah menimpa umat itu ada 5 musibah. Ya, umat ini akan ditimpa 5 musibah. Yang ingin saya bacakan ada 2. Ya, mari kita simak hadis ini benar-benar. Ini yang dijadikan pegangan oleh Ahlussunnah. Mengapa kok umatnya bukan pemimpin yang diganti? Pertama, karena pemimpin itu dari umat. Selama umatnya tidak baik, jangan bermimpi untuk memiliki pemimpin yang baik. Saya ulangi. Selama rakyatnya tidak baik, jangan bermimpi untuk memiliki pemimpin yang baik. Kok bisa? Mari kita simak hadis ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, walam yankusul mikyal wal mizan illa akhadu bis sinin wa syiddatil maunah wa jurus sultani alaihim. Yang pertama, apabila masyarakat, umat, rakyat, ya, itu sudah terbiasa yang kusul mikyal, mengurangi takaran, wal mizan, dan mengurangi timbangan. Ya, berarti apa ini? Sifat apa? Dalam curang. Jadi nek masyarakat itu sudah membudaya, nek umat ini sudah menjadi tabiat umat itu, apa itu? Ngurangi takaran, ngurangi, berarti apa? Hilangnya sifat jujur pada umat ini. Maka Allah akan timpakan, ya, Allah timpakan 3 musibah. Jadi kalau rakyat ini sudah terbentuk karakter apa? Pembohong, penipu, curang. Kalau umat ini begini, maka Allah akan timpakan 3 musibah. Yang pertama, akhadhu bis sinin, mereka akan ditimpa paceklik. Mereka akan dipanca paceklik, krisis dalam bidang ekonomi. Yang kedua, wasyiddatil maunah, beratnya beban hidup. Azab yang kedua apa? Mereka akan diazab oleh Allah dengan wasyiddatil maunah, beratnya beban hidup. Dan yang ketiga apa kata beliau? Wajurus sultani alaihim, dan mereka akan diberikan pemimpin-pemimpin yang buruk di antara mereka. Berarti pemimpin elek niku hadiah. Hadiahnya apa? Rakyatnya curang. Ya. Dan itu di mana-mana kita lihat kecurangan itu seluruh aspek kehidupan. Mulai dodol buah. Dodol buah niku curangnya sak pirang-pirang, Pak. Siji, timbangan. Sampeyan delok ae. Nomor 2, pencampuran antara buah yang baik dengan buah yang buruk. Belum lagi buah sing jenenge bosok-bosok niku dikai apa? Obat sing mboten bosok. Ini kecurangan itu dodol buah.
Dodol rosokan, jangan dikira nggak ada kecurangan. Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. Jadi wong dodol rosokan niku nggo nek napa jange setor niku nggih. Niku sing jenenge ompreng, tahu ompreng ya sampean? Dandang ngoten. Ku diseni watu, Pak. Diseni watu engko marno di cemet. Engko ditutuki diklotok-klotok gak muni, Pun. Tapi dadi abot timbangan niku lho. Saya menyaksikan sendiri waktu kecil-kecil saya dulu masih ingat dadi ana wong dolek rosone kelahiran ngoten niku tibake ngatur niku. Ompreng-ompreng cilik niku diseni lempung niku. Nah, niku ditetel ngoten niku. Terus takoni, kula takoni, damel lempung Pak kok diseni lempung? Meneng wae jare. Itu tingkat dolek rosokan, dodol gorengan. Apa kecurangannya? Hah? Minyak itu berabad-abad, Pak. Gimana? Gak layak dikonsumsi ngaten. Tapi sak wajan nih. Lho ngaten ketok banget dibuat eman nih. Iku berapa bulan itu, Pak? Nang sampean kali kula seneng mangan gorengan. Mangan ini gampang remek awake. Itu yang kelas goreng durung makelar, durung belantik. Loh, ini benar ini. Belum yang goreng-goreng itu sak plastik-plastiknya di jagurno. Ada jamaah saya, tim saya itu sampai sekarang beli kerupuk gorengan, beli gorengan dulu nggak mau benar sampai sekarang nggak mau karena menyaksikan langsung. Ini kecurangan masyarakat belum waktu pilkada itu. Nah, saya kan sering, tadi kalau saya KPK itu sering OTT, Pak. Kalau saya KPK itu sering melihat orang bagi-bagi duit. Anak sing kula takoni enten bagi-bagi no undangan apa Pak Deng? Mboten niki lho Pak, nyampe no amanah. Amanah Pak. Insyaallah. Amanah no apa? Nah kan kalau rada gudang ngoten. Amanah no apa nih? Niki lho Pak, pilihan-pilihan niku. Oh, kula kok mboten ngerti kan ngerti kan. Sampeyan mboten asal mangan ngeten niki. Ya Allah. Terus saya goda, mriki sinten sing dipilih? Napa jawabe, Pak? Sing wonten duwike nggih dipilih, Pak. Lho ngoten. Tiang-tiang niku sing ana duwike, lho ngoten. Enggak peduli elek pun. Lho ngerti aku lembek sampean ngene iki. Para penggerak-penggerak yang ingin melakukan perubahan ngerti nggak kasus seperti ini? Paham nggak kita ini? Ini karakter umat, Pak. Itu belum yang namanya surat menyurat, ngurus Masya Allah. Bahkan ada tulisan itu, dilarang menggunakan calo. Calo no ni sore tulisannya. Dengan kata lapo sampean. Fakta ya. Ini mau dirubah. Umatnya sing rusak niku duduk pemimpin. Kok kula bisa menembaki pemimpin dolim, pemimpinnya dolim itu dari rakyat yang dolim. Aku gak belani pemimpin orang itu duduk no permasalahan. Cek melek kula bisa mendelok masalah itu. Nah kita dakwah kita selama ini memang kita nggak pernah mencaci maki para pemimpin karena ada materinya, ada caranya, ada syariat tersendiri cara mengingatkan pemimpin. Bukan kita mengamini kezaliman pemimpin, boten. Bukan kita menjilat pemimpin, enggak. Ada mekanismenya, gitu loh Pak. Dan kita memahaminya seperti yang dipahami oleh Nabi. Berarti pemimpin yang rusak itu berasal dari rakyat yang rusak. Pemimpin itu cermin rakyat. Paham ini? Jadi nek kepingin kita memiliki pemimpin yang baik, sing perlu ditandani dhisik sapa? Ya ngoten lho. Wis gak usah ado-ado, Pak, gak usah ado-ado. Coba engko pilihan lurah. Sing alim ambek sing gak alim, sing disenengi rakyat sing ndi?
Ngerti nggak sampean? Kenapa? Karena rakyatnya nggak bagus. Loh gitu loh. Jadi gak turut pemimpin, dolim pemimpin, rakyat yang bermasalah ini. Ini harus sadar kita gitu loh, sadar kita. Bukan kita mengatakan pemimpin, ya kita dolim, ada dolimnya memang. Cuma kan kalau kita ini memperbaiki suatu kerusakan, nek caranya salah, apa mungkin akan menghasilkan suatu kebaikan? Kan boten. Ya, makanya kacamatanya beda, kacamata yang dipakai beda. Dan saya menemukan di lapangan seperti itu. Sampai bilang kepala desa nih, sinten Pak sing dipilih? Sing ono duit Mas. Lah sing api-api gak gelem bagi-bagi duit, Pak. Engko nek wis dadi tak bagi roto, semua rakyatku tak kasih. Tapi masyarakat nggak mau tahu, yang penting ono duit. Ikan rusak bisa mengerti. Paham ini? Nah, ini hadis pertama. Ya, hadis pertama berkaitan dengan apa? Buruknya apa tadi? Pemimpin itu disebabkan karena kecurangan rakyat. Nah, ngaten. Dan kula mbek sampean yo menikmati kadang-kadang ngaten iki. Ayo, sampean metu kanggo SIM kecekel, njaluk sidang apa titip? Lha ngene lho, ayo tak takoni sampean. Lah kula mbek sampean dhewe yang ngono kok. Kenapa tidak dilengkapi surat-suratnya? Hah? Kenapa? Anda sampean lengkapi kan gak ada masalah. Bambok cekap ping swidak jaran gak ada masalah. Operasi silakan operasi, pemeriksaan silakan pemeriksaan. Mau kita penuhi apa syarat-syarat perjalanan itu. Sehingga nggak benar itu tindakan kita nggak benar membuka peluang perbuatan yang nggak benar. Kenapa kita membuka peluang itu? Waspadalah. Kejahatan itu tidak terjadi hanya karena apa terus ya? Terus ya. Kan anak pesen itu ya. Jadi kejahatan itu bukan hanya pelakunya saja, tapi karena ada. Nah, yang membuat kesempatan siapa? Anda. Penuhi surat-surat Anda. STNK, SIM, helm, lengkapi. Dicegat, ya cegatan. Nggak ngaten loh. Kan tidak ada keburukan di situ. Nah, berhubung sampean nggak dilengkapi, akhirnya terjadi sing buka peluang siapa? Sing buka peluang siapa? Sampean. Sing dilono siapa? Ayo ngomong sampean. Ngomong sampean yang ini. Sing buka peluang itu panjenengan. Ini kedoliman kita selama ini di sana, Pak. Saya sering dikritik soalnya. Kenapa Ustaz Rob gak pernah bahas masalah? Sama ini kita jak ngomong gak nyambung soalnya gitu. Kacamatanya beda. Makanya Ahlussunnah disibukkan dengan dakwah. Gak ngurus yang lain, silahkan urusi itu Ustaz. Dakwah. Dan itu fokus. Jenengan lihat para nabi, para rasul disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan apa? Nggak pernah terkecoh sana sini, tetap fokus di dalam dakwah. Nyata ini kejarin apa? Nggak peduli dengan keadaan rakyat. Sekarang yang ngurusi rakyat siapa? Yang peduli dengan pembinaan masyarakat siapa? Kita. Umat ini butuh diperbaiki, Pak. Nek umatnya bagus, pola pikirnya akan bagus. Terbentuk dengan sendirinya. Tak buktikan sekarang. Coba sekarang jenengan dengan saya, dong, apa namanya? Teman-teman yang teriak Allah Akbar, kita lawan, kita tegakkan syariat. Oh my, kalau marat-marit teko syariat. Rumahnya itu berantakan dari syariat, jauh dari syariat. Anak-anaknya, istrinya, ya,
Masya Allah, suaranya tok menggaung. Dan saya berani mengatakan demikian karena saya melihat di lapangan demikian. Ya, saya diundang di salur pengajian di tempat itu menggaung, Pak, yang namanya apa? Tegakkan syariat, Masya Allah. Di masjid itu saya diundang. Nah, pas sholat subuh, saya ngaji subuh. Gak ada anak muda sama sekali. Tuwek. Man kula guyoni masjid niki dinamakan Masjid Husnul Khotimah mawon ngono. Akhirnya saya tanya, Pak, saya dengar-dengar di sini menggaung yang namanya apa? Penegakan syariat itu. Saya dukung. Cuma dimulai dari mana dan materinya apa? Ayo dimulai tekan di saya kena. Pun kalau tanglet panjenengan, tolong ibu-ibu disimak ya, ibu-ibu disimak. Jangan bicara sendiri. Ibu-ibu, nah, ibu-ibu ada ya? Ada. Kok seminar sendirian? Baik. Akhirnya saya tanya, panjenengan punya putra ndak? Punya Ustaz. Jenengan punya. Jenengan punya. Usianya SMP. Jenengan SMA. Jenengan kuliah. Dah rata-rata tanya itu, Pak. Putranya sekitaran itu. Terus saya tanya yang kedua, dah kita rata-rata punya anak-anak dewasa, remaja. Lah sekarang ini putra jenengan itu kemana? Kok enggak terlihat di masjid ini? Istri jenengan hadir? Enggak, Ustaz. Duda? Enggak. Oh, enggak. Berarti punya istri. Sudah pernah diajak ngaji? Belum, Ustaz. Nah, putranya ndak ikut ngaji, istrinya pun ndak ikut ngaji. Pertanyaannya kenapa? Wangil, Ustaz. Oh. Jadi tidak ngaji itu sulit anak-anaknya, istrinya sulit diajak ngaji. Pun saya nanya, di rumah itu presidennya siapa? Hah? Di rumah presidennya siapa? Suami, sampean presidennya. Sampean punya kekuasaan penuh di rumah, punya jabatan tertinggi di rumah, ndak isok mimpin rumah tangga sampean. Katin nuntut pemimpin lain. Hah? Oh, sampean tadi presiden nggak becus ngene ngono. Saya ngomong agak kasar akhirnya. Ayo tak tuntut sampean bulan depan bawa putra-putranya, bawa istrinya. Angel. Nah, ternyata menegakkan syariat di rumah sendiri. Sampai tadi pimpinan gak iso negakkan syariat di rumah jenengan, wilayah panjenengan. Lalu nuntut orang sakit nyambung ini? Sakit disambung? Lalu nuntut orang lain untuk menegakkan? Ya Allah. Iki mikir piye ngono lho, Pak. Makanya kalau kita coba, ayo istri kita diajak ngaji benar, sudah menerima syariat dengan baik, menegakkan syariat agama Allah Ta'ala. Begitu dengar adzan anak-anak kita mandi berangkat ke masjid, secara otomatis, Pak, rumah tangga kita sudah berdiri tegak syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar apa enggak? Dalam secara gak usah ditulisi, gak usah bengok-bengok. Rumah saya tegakkan, gak usah bengok-bengok. Secara otomatis gitu loh. Nah kalau kita 10 orang, 10 rumah tangga sudah berdiri syariat Allah di rumahnya, betul apa enggak? Secara otomatis. Nah, jadi ini dalil pertama untuk memahami tentang bagaimana kita diberi pemimpin yang baik. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kenapa umat ini dikuasai oleh musuh-musuhnya? Itu bukan karena banyaknya orang munafik yang bersekongkol. Kita simak hadis Nabi, makanya kacamata mana yang kita pakai gitu. Saya wong munafik banyak bersekongkol, sudah kita simak. Omongin sampean apa omongin Nabi sing bener kira-kira? Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi? Walam yangkudu ahdallahi wa ahda rasulihi
apabila umat ini menyelisih, merusak perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Apabila umat ini merusak perjanjian Allah dan perjanjian Rasul. Perjanjian dengan Allah berupa apa? Menjaga ketauhidan. Itu perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi perjanjian umat ini kepada Allah tentang apa? Menjaga ketauhidan. Rusaknya dengan apa? Perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu perbuatan merusak perjanjian dengan Allah. Dan itu disabdakan oleh Nabi, apabila umat ini merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul, apa itu bid'ah? Lo katanya menegakkan syariat Allah kok bergabung dengan ahlul syirik dan ahlul ketemu. Wong sumbere iku ning kono, Pak. Makanya Nabi mengatakan apabila umat ini merusak perjanjian dengan Allah dengan melakukan kesyirikan dan merusak perjanjian dengan Rasul dengan melakukan apa? Kebid'ahan, illa melainkan sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Allah akan kuasakan umat ini dari kepada musuh-musuh kalian. Loh. Jadi yang menyebabkan umat itu dikuasai orang-orang kafir itu disebabkan apa? Dua pelanggaran terbesar ini. Jelas nggih? Jadi kalau umat Islam sekarang dikuasai orang kafir, ekonominya, politiknya, pendidikannya, kesehatannya dikuasai orang kafir, itu disebabkan oleh apa? Oleh dua pelanggaran yang dilakukan umat ini. Satu, merusak perjanjian dengan Allah. Yang kedua apa? Merusak dengan perjanjian dengan melakukan kesyirikan dan melakukan kebid'ahan. Maka Allah akan menyerahkan urusan umat ini kepada musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka dijadikan pemimpin oleh Allah atas mereka. Cukup sampai di sana? Ndak. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Musuh-musuh itu mengambil sebagian apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim ini. Diambil apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, sudah terjadi apa belum? Dalam? Sudah. Berarti kalau kita ingin dibebaskan dari penguasaan orang-orang kafir, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Memenuhi perjanjian kepada Allah, yakni apa? Menegakkan tauhid dan menegakkan perjanjian dengan Rasul, menegakkan sunnah dan meninggalkan apa yang dijanjikan Allah. Kita buka, kalau ini sudah kita tegak dengan baik, Allah menjanjikan di dalam surat An-Nur. Allah menjanjikan di surat An-Nur ayat 55. Surat An-Nur ayat 55, surat 24. Iya. Surat 24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Iya, silakan. Bismillah. Ayat 55 ya. Iya. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka
setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah yang pertama? Apa tadi janji Allah? Allah akan menjadikan orang-orang mukmin untuk berkuasa. Nah, kalau mbak sampean takon mana? Iso sing janjikan siapa? Terus Anda bertanya gimana? Parah ini Pak sudah. Nah, kalau janji Allah itu belum dipenuhi, kira-kira yang salah siapa? Allah atau manusianya? Allah mengatakan, penuhi janjimu kepadaku, maka aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, surat Al-Baqarah ayat 40, kita buka. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, ufi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Nah, sekarang perjanjian kita dengan Allah apa? Kita punya perjanjian dengan Allah, perjanjian apa? Loh, saya kira mau duwe janji mboten. Manusia punya janji dengan Allah apa enggak? Apa janjinya? Kok bingung nih? Janji manusia kepada Allah itu adalah mentauhidkan. Mana perjanjiannya? Surat Al-A'raf ayat 172. Surat 172. Apa perjanjiannya di sana? Nah, maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang Al-A'raf ya? Al-A'raf. Sebentar. Apa? (172) Al-A'raf 172. Iya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi korelasinya antara ayat dengan hadis sudah ketemu di sana. Ya, jadi yang menyebabkan umat Islam dikuasai orang kafir itu bukan orang kafir yang kuat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah musuh kalian menangkap kalian, memenjara kalian dan menguasai kalian itu karena kekuatan musuh kalian. Tidak, akan tetapi walakinnal hafidh a'rada anka. Akan tetapi sang penjaga telah meninggalkan kalian. Insyaallah. Ya, telah meninggalkan kalian. Baik. Jadi kesimpulan akhir dari poin yang kelima ini, apabila umat ini ingin menjadi pemimpin-pemimpin umat ini, yang pertama apa? Memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara menegakkan tauhid kepada umat ini. Nah, sementara sekarang ini yang mendominasi umat ini tauhid apa kesyirikan? Sing peduli dengan dakwah tauhid siapa sekarang? Ahlus sunnah. Ya, Ahlus sunnah yang paling peduli.
dan untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita terbebas dari penguasaan orang-orang kafir apa? Nah, memenuhi janji dengan Rasul. Apa itu? Menegakkan sunnah, menjauhi. Siapa yang paling peduli dengan dua masalah ini? Ahlus sunnah. Siapa yang paling banyak menyerukan sunnah dan meninggalkan bid'ah? Ketemu dalilnya di sini. Makanya kita ngelihat itu dengan kacamata apa melihat masalah itu. Nah sekarang yang paling peduli dengan kepemimpinan, yang paling peduli dengan keselamatan umat, dakwanya siapa yang paling peduli itu? Dakwah Ahlus Sunnah. Masya Allah. Ini Pak. Baik. Jadi itu kesimpulannya, apabila kita ingin diberikan oleh Allah anugerah pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita lanjutkan poin yang ke berapa? Pelajaran yang ke-7, kita jeda dulu. Dah waktunya masuk Isya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan setelah adzan Isya. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ke-7 dari hadis Irbad bin Sariyah. Pelajaran yang ke-7 adalah at-tahdzir minal ibtida'i fi dinillah. Berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya. Berhati-hati dalam perkara bid'ah dalam urusan agama. Li'annahu kullahu dhalal wa syarr. Karena semuanya itu adalah menyimpang dan buruk. Kenapa kita harus hati-hati meninggalkan dan wajib meninggalkannya? Karena semuanya adalah menyimpang. Wasyarr, dan suatu keburukan. Wa yujalliba kulla fasadin wa dharr, dan berdampak kerusakan dan bahaya alal ummati, terhadap umat ini. Jadi bid'ah itu bukan persoalan sederhana, Pak. Oleh karenanya kan Nabi di dalam hadis ini wanti-wanti. Ya, pada hadis yang terakhir itu Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya engkau berhati-hati dalam perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kenapa kok al-umur itu dikatakan perkara agama? Karena Nabi diutus itu untuk ngurusi agama, nggak ngurusi mik. Paham ini? Nabi diutus untuk ngurusi urusan apa? Agama, bukan ngurusi mik, ngurusi HP, ngurusi rekaman, nggak ngurusi itu Nabi. Nabi datang itu diutus untuk ngurusi urusan agama, menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang ibadah, cara beribadah, tentang akhlak, urusan agama. Mik itu bukan urusan agama. Ini urusan apa? Dunia. Dan Nabi bukan urusan Nabi, ngurusi pakai toa, pakai apa lagi? Nggak ada syariat di situ. Karena memang bukan wilayahnya Nabi, dan Nabi bukan untuk itu diutus oleh Allah. Jadi dicampur baur orang mengatakan tentang apa itu bid'ah. Ya, makanya Nabi hati-hati dengan perkara-perkara baru. Kenapa dikatakan baru? Karena Nabi di zaman Nabi tidak ada, dan tidak ada alasan Nabi tidak mengajarkan. Tidak ada alasan. Ya, maka di sini akan kita jelaskan tentang bahaya yang ditimbulkan dari perkara ini.
Apa dampak buruk dari suatu kebid'ahan ini? Pertama, kebid'ahan, amalan-amalan bid'ah itu akan memberikan tambahan beban dan kesulitan kepada hamba-hamba ini. Ya. Jadi bid'ah itu menambah apa? Menambah beban dan menambah kesulitan kepada hamba. Kenapa kok dikatakan ini membawa kesulitan dan beban? Karena telah membebani manusia dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oh, ini pertama bahaya yang ditimbulkan oleh bid'ah ini. Karena Allah nggak nyuruh, tapi kita mensyariatkan. Sementara syariat Allah sendiri itu ingin memberikan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Tambah diruwet nih ini loh. Makanya kalau kita ibadah, Pak, ibadah itu ngikuti sunnah, nggak ada yang iwu, Pak. Saya waktu umroh itu, ya Allah, kok ribet sih orang-orang, bingung dola ibuku catatan itu. Waktu tawaf nih loh. Padahal syariat tawaf itu syariat paling gampang. Tidak ada ketentuan-ketentuan kecuali yang memang sudah syariat, nggak ada yang sulit gitu loh. Satu, doa. Doa yang dikhususkan itu antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ngaten, Pak. Rukun Yamani mriki, Hajar Aswadnya mriki, ngaten. Nah, begitu kita nanti tawaf sampai di sana, kalau sudah masuk rukun Yamani, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngaten. Sampai ketemu Hajar Aswad. Nanti kalau setelah Hajar Aswad muni apa ae gak apa-apa. Maca Quran boleh, zikir boleh, doa boleh. Terserah, kita bebas itu. Sampai ketemu rukun Yamani. Begitu masuk rukun Yamani, apa? Membaca Rabbana atina, sing dikhususnya mek iki tok. Putaran 1, putaran 2, putaran enggak ada perbedaan. Ngoten lho. Nah, ternyata di buku-buku panduan itu ada doa putaran pertama. Marno putaran ono dhewe maneh, Pak. Saya yakin puyeng. Ini kan beban. Sementara Allah tidak memberikan beban. Masya Allah. Sudah diperhatikan. Ya, itu yang pertama. Padahal Allah menginginkan apa? Kemudahan. Ngurusi orang meninggal itu gampang sekali. Kewajiban merawat jenazah itu apa saja? Satu, memandikan, terus mengkafani, terus mensolati, terus mengubur, terus mendoakan. Sudah selesai. Enak toh? Mecah kendi, merobos, nyiram apa kuwi? Beras kuning. Ono maneh. Tuh belum yang lain ribetnya, Masya Allah. Beban gak ini? Allah menginginkan kemudahan, kenapa kamu persulit? 1, 2. Bid'ah itu menyebabkan manusia keluar dari ketaatan kepada Rasul, menyebabkan orang menyelisihi Rasul, karena mesti ada tambahan atau pengurangan. Jadi nggak persis meniru yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena ada penambahan, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini bahaya yang ditimbulkan dari bid'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah katakan, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka apa? Ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti aku. Maka di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di surat Al-Imran ayat berapa tadi? 31 itu disebutkan bahwa barang siapa yadda'i, yang mengikrarkan, ya, barang siapa yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, ya, di barang siapa yang menyatakan dirinya apa? Cinta kepada Allah, namun tidak mengikuti thariqahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi, maka pengakuan cintanya kepada Allah itu adalah kadzab. Pengakuan kepada Allah itu adalah apa? Kadzab, dusta dan bohong. Barang siapa yang mengikrarkan diri, ya, bahwa dia mencintai Allah namun tidak mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, maka pengakuan kepada cintanya kepada Allah itu merupakan apa? Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, makanya ini penyelisih Nabi SAW. Yang ketiga, kebid'ahan meniadakan kesempurnaan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan bid'ah menyebabkan hilangnya kesempurnaan syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, maka konsekuensinya apa? Ittiba kepada beliau. Bukan ikhtilaf, menyelisih beliau, bukan. Ittiba. Ya. Ini yang ketiga. Bahaya yang keempat. Perbuatan bid'ah merupakan tikaman terhadap kesempurnaan Islam. Masya Allah. Perbuatan bid'ah merupakan apa? Tikaman terhadap kesempurnaan Islam. Artinya apa? Orang yang melakukan bid'ah itu menuduh Islam itu tidak sempurna, belum sempurna. Kenapa? Makanya perlu ditambah, karena ada yang kurang. Sementara Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Apa kata beliau? Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Apa kata beliau? Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Kalau tidak tersisa berarti apa? Udah tuntas. Tidak tersisa sedikit pun, kata Nabi. Apa? Yuqarribu minal jannah, amalan-amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar, dan amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga, amalan yang bisa menjauhkan orang dari neraka. Wa qad buyyina lakum, sudah dijelaskan kepada kamu. Ma baqiya, yang tidak tersisa sedikit pun. Berarti apa? Kurang gamblang itu nih, Pak. Lah kok ada lagi jenis ini, ada jenis ini dari mana gitu loh. Masya Allah. Malah
Kapan hari saya dengar ada sholat, sekarang ada sholat birrul walidain. Ono mana? Sholat apa? Birrul walidain. Jadi kalau ada anak bapaknya meninggal nggak sholat, maka anaknya menyolatinya. Nah, bagaimana caranya? Ya dihitung umurnya bapak biyen piro. Dari mulai balik sampai mati. Jadi ini balik ini ku umur rata-rata piro? 3 piro rata-rata? 12. Mati ini umur 40. Berarti pirang tahun? 28 tahun. Nangko anake piro? Di total kok. Jadi kok mari sholat dhuwur, anaknya sholat dhuwur maneh. Jadi sholat dhuwur pertama untuk dirinya, sholat dhuwur kedua untuk orang tuanya. Selama berapa? Iku mau. Aku kuatir kok be anake yo melok-melok pisan. Wis aku gak sholat jeke anakku ae ngono. Putune melok pisan. Ada lagi ya Allah. Allah. Nah yang saya guyoni teman-teman kemarin ketika pemakaman jenazah itu kan ada adzan. Terus sekarang ditambah iqomah, Pak. Jadi ketika mayit ditaruh kemudian diadzani. Nek nurut logika, Pak, sing puwantes adzan iku kate salat mang wayahe. Itu waktu salat jenazah. Nek nurut akal-akalan lo ya. Sik rodok. Loh, ayo pikirin. Kenapa waktu adzan nggak ada, waktu sholat nggak ada adzan, nggak ada iqomah, padahal sholat jamaah ada adzan, ada iqomah. Kenapa nggak ada yang punya ide? Kok justru ketika di kuburan? Nah, menurut logika Pak, sing luwe pantes diadani kapan? Ketika kan sholat. Pak, mboten diadani, gak ono Mas. Lho ngono Pak. Di kuburan tambah gak ono, ngono lho. Ngapunten. Ini kalau nggak dijelaskan orang nggak kenal nanti yang benar itu bagaimana. Masya Allah. Nggak jawabnya mesti siji. Dalilnya satu. Opo elek isi. Loh ngono Pak. Iku dalil paling soheh. Opo elek kan api. Wong suara adzan kok. Diperdengarkan orang ketika di alam kuburnya. Masya Allah. Jawaban Pak. Jawaban. Api iku durung mesti bener. Ngono lho. Ya. Ana komate barang. Nek komate lucu lho. Ya ini mohon maaf teman-teman, jangan yang denger, yang nyimak barangkali ada teman-teman yang mengamalkan. Ojo ngamuk dhisik, pikiran ta ngono lho rek. Ojo ngamuk dhisik, pikiran ngono lho. Temen aku njaluk tolong kanca-kanca ya sing ngrungokno bae sampean ngamalno sing yakin ngono. Cuma kan aku urun rembug kae ngono. Kok gak pas salat ae di adani ngono. Enggak digeger sampean. Sopo sing nyariat ngono kok sampean? Lho gimana? Nah iya. Saya kok mati niku lucu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qayaumul kiamat. Loh nok maneh iki tekon ndi yo ngene. Ini yang namanya inovasi tiada henti. Ngalang-ngalai apa? Suzuki. Udah jelas ini? Yang keempat. Jadi kebid'ahan itu merupakan tikaman terhadap kesempurnaan. Seakan-akan Islam itu enggak sempurna. Jadi waktu Nabi meninggal itu ada ajaran yang belum sampai ke kita ini. Insyaallah. Yang kelima, lah ini yang lebih mengerikan lagi apa? Orang melakukan kebid'ahan itu merupakan tuduhan terhadap sifat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan bahwa Nabi berkhianat kepada risalah. Ono sing durung di sampekno. Sementara Pak, Nabi diutus itu untuk menyempurnakan syariat sebelumnya, agama-agama Nabi sebelumnya. Yang menyempurnakan siapa?
Nabi. Jadi Allah tidak akan mewafatkan Nabi sebelum agama ini tuntas. Allah tidak akan mewafatkan Nabi sebelum tugasnya sempurna. Jadi kalau Nabi sudah meninggal berarti selesai tugas beliau. Berarti sudah nggak ada lagi syariat, gitu loh Pak. Ternyata sekian semakin kesini segini tambah ndak karu-karuan. Masya Allah, ngeri saya. Ngeri itu. Aneh-aneh katanya. Dan lantang sekali. Lantang sekali. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita dijaga dan teman-teman mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Kemudian yang keenam, perbuatan bid'ah merupakan sebab utama iftirakul ummah. Jadi justru yang memecah belah umat itu perbuatan apa? Asalnya itu enggak ada, terus diadakan ada, jadi ramai akhirnya. Asalnya enggak ada, kemudian diadakan, akhirnya terjadi apa? Pecah. Makanya aliran apa saja, kelompok apa saja, ketika berdiri di atas sunnah, cara ibadahnya tidak ada perbedaan. Sampai tinggalin apa saja pahamnya, madhabnya. Ketika komitmen di atas sunnah, maka cara ibadah ini, saya bicarakan cara ibadah loh ya, cara ibadahnya tidak ada perbedaan, persis sama. Jadi kan cari di mana saja ya. Tapi kalau sudah masuk ke bid'ah pasti aneh sendiri dan pasti macam-macam. Masya Allah. Iya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang keberapa? Yang ketujuh, amalan-amalan bid'ah itu tertolak sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada contoh dariku, maka amal itu tertolak. Nabi yang ngomong, bukan saya. Amal itu kalau nggak ada contohnya dariku, kata nggak ada syariatnya dariku, maka itu tertolak. Kemudian yang kedelapan, perbuatan bid'ah itu menghalangi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW menyebutkan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menghalangi, sesungguhnya Allah menghalangi pelaku bid'ah sampai menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Allah menghalangi taubatnya ahli bid'ah, pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan. Kenapa kok terhalang? Orang taubat itu biasanya diawali perasaan apa? Merasa bersalah, gitu loh Pak. Sedangkan bid'ah itu merasa, nah kapan taubatnya? Itu yang menjadikan ahli bid'ah itu sulit bertaubat kepada Allah. Sulit bertaubat kepada Allah. Nah, itu diantara keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara bid'ah. Makanya Nabi mewanti-wanti kita berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah. Dan nanti kita pun juga demikian. Saya pesan, kita juga tidak boleh gegabah, ya, tidak boleh gegabah tentang membicarakan masalah apa?
bid'ah ini. Sampai kita betul-betul paham benar apa yang dimaksud dengan bid'ah. Definisi bid'ah dari sisi bahasa, definisi bid'ah dari sisi syariat. Itu dikuasai dulu, dipelajari dulu, nah baru kita akan berdiskusi tentang masalah bid'ah. Tapi kalau enggak, jangan. Nanti kita bisa jadi persoalan yang menjadi keburukan bagi kita semuanya. Karena nanti dari teman-teman, saudara-saudara kita juga punya alasan-alasan syubhat. Ya. Para sahabat juga melakukan apa? Kebid'ahan, seperti Bilal, ya sholat dengan wudunya, sholat wudu, padahal Nabi tidak mengajarkan. Padahal sunnah itu ada sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah. Sunnah takriri itu sunnah yang diamalkan oleh sahabat kemudian disepakati oleh Nabi. Persoalannya, apakah semua perbuatan sahabat pasti disepakati Nabi? Enggak. Loh, gitu loh. Lah Bilal disepakati oleh Nabi. Sahabat yang lain tidak. Contoh apa? 3 sahabat yang datang ke rumah Aisyah lalu bertanya, "Ya Aisyah, bagaimana sholat malamnya Nabi?" Aisyah menjawab, "Nabi itu kalau malam selalu sholat malam. Nabi suka berpuasa sunnah. Nabi sangat kuat menahan hawa nafsunya." Akhirnya 3 orang ini pulang. Yang satu bertekad, "Saya sholat malam tidak akan tidur." Tadi sewengi tek melekan sholat Pak, beda kalau sampean. Ya melekan tapi beda. Yang kedua, "Saya akan berpuasa setiap hari." Yang satu bertekad mengebiri dan dia tidak akan menikah. Terdengar oleh Nabi, "Apa yang kalian cari? Aku ingin mendapatkan kebaikan dalam amal ini." Dibetulkan apa disalahkan? Disalahkan. Itu loh Pak. Jadi ada sunnah takriri, sunnah yang diamalkan sahabat yang tidak diajarkan Nabi tapi disepakati oleh Nabi. Jelas ya? Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pelajaran-pelajaran yang cukup penting dari hadis tersebut. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pengkajian pembahasan kitab Khut Aqidatak, kalau tidak salah soal yang ketiga dari bab beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu masuk pada persoalan yang ketiga insya Allah. Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.